Pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah hal-hal yang diperlukan manusia, baik berupa barang atau jasa, yang dapat memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. 2. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer untuk mempertahankan hidup secara layak, contohnya buah-buahan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup, contohnya televisi dan games. Kebutuhan tersier adalah menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi, contohnya perhiasan, rumah mewah, dan mobil mewah. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh manusia dapat berfungsi dengan baik. Contohnya adalah pakaian. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang perlu dipenuhi agar rohani atau mental manusia dapat berfungsi dengan baik. Contohnya adalah beribadah dan berekreasi. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Kebutuhan individual adalah untuk kebutuhan seseorang, contohnya skincare. Kebutuhan kolektif adalah untuk kebutuhan sekelompok orang atau golongan masyarakat, contohnya jalan raya atau jalan tol. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor fisik, contohnya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Faktor ekonomi, contohnya perbedaan kebutuhan antara orang tidak mampu dan orang yang berkecukupan atau berlebih. Faktor sosial budaya, perbedaan sosial budaya menimbulkan perbedaan jenis kebutuhan, contohnya pekerjaan di kantor dan pekerjaan di sawah. Faktor alam, contohnya letak geografis, cuaca, dan iklim. Keempat, alat pemuas kebutuhan manusia. Pengertian alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alat pemuas bisa berupa barang dan jasa. Barang nyata dapat dilihat dan teraba, contohnya rumah, laptop, dan motor. Jasa tidak nyata dapat dirasakan secara psikis, contohnya jasa kedokteran dan jasa angkutan. Jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan wujudnya. Barang konkret bisa dilihat dan diraba, contohnya sepeda motor. Barang abstrak tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, contohnya jasa seorang guru. Berdasarkan jumlahnya, barang ekonomi jumlahnya terbatas, contohnya sayuran yang ada di pasar. Barang non-ekonomi jumlah tak terbatas, contohnya air hujan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang konsumsi, barang yang bisa langsung digunakan, contohnya barang yang ada dijual di supermarket. Barang produksi, barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Berdasarkan sifatnya, barang bergerak, barang yang dapat dipindah tempat, contohnya mobil. Barang tidak bergerak, barang yang tidak dapat dipindah tempat, contohnya tanah, rumah. Berdasarkan hubungan dengan benda lain. Barang substitusi, barang yang menggantikan nilai guna barang lainnya, contohnya teh dan kopi. Barang komplementer, barang yang akan bertambah nilai gunanya jika digabungkan dengan benda lain, contohnya kopi dicampur gula agar hasilnya manis. Berdasarkan proses produksinya, barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Contohnya, proses pembuatan kertas. Yang pertama, barang mentah, contohnya kayu.
barang setengah jadinya bubuk kertas, dan barang jadinya kertas yang sudah siap dipakai. Kelangkaan. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Penyebab kelangkaan: keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan produk, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, terjadinya bencana alam.